Di saat paling kritis, selalu ada seorang penyelamat. Seorang pahlawan adalah sosok yang sempurna. Itulah Nice. Di dunia ini, kepercayaan bisa menciptakan pahlawan. Semakin banyak orang percaya, semakin kuat sang hero. Setiap orang bisa jadi hero. Tiba-tiba, hentikan. Video itu langsung dihentikan oleh bosnya, Cheng Yaojin. Karena menurutnya tidak perlu konsep semua orang bisa jadi hero. Cukup fokus ke Nice. Anjay, ada notif Shopee. Cukup fokus ke Nice. Dan perdebatan pun terjadi antara bos dan ini dia, Lin Ling. Menjadi pahlawan X. Setelah dimaki-maki bosnya, Lin Ling tetap ngeyel. Lalu telepon berdering. Ternyata dari Miss J. Setelah panggilan itu selesai, suasana berubah. Proposal kampanye ternyata sudah dikirim. Amarah bosnya langsung meledak dan Ling mencoba menjelaskan. Tapi bosnya tidak mau mendengar. Dan dalam hitungan detik, dia dipecat. Cepat sekali, Ling Ling berdiri di atap gedung, sendirian, mengomel pelan, merasa gagal, merasa tidak dianggap. Tapi tiba-tiba, balon udara iklan melintas di langit. Sang Wei, anjir namanya ribet amat. Iklan tentang Xiang Yueqing, tentang harapan, tentang masa depan yang bersinar. Dan ironisnya, itu adalah kata-kata yang dibuat oleh Ling Ling sendiri. Kalimat dulu yang dia tulis tentang mimpi, tentang harapan, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya sendiri. Kadang hidup memang punya selera humor yang kejam. Kemudian layar raksasa di belakangnya tiba-tiba nge-glitch. Itu adalah iklan Nice yang rusak ternyata. Gambarnya pecah, suaranya berisik. Lalu Ling sangat kesal, ia berteriak. Lalu angin berubah. Seseorang turun dari langit. Perlahan, tenang, itulah Nice. Nice asli, bukan iklan. Dia mendarat, berjalan melewati Ling tanpa berkata apa-apa, tapi cuma berpose. Dan sebelum Ling sempat memproses apapun, Nice melangkah ke tepi gedung dan menjatuhkan diri. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya satu gerakan sunyi. Semuanya terjadi dalam beberapa detik. Dan beberapa saat kemudian, Miss J datang mencari Nice. Tapi yang ada di sana hanya Ling dan tubuh Nice di bawah sana. Ling langsung ditangkap karena di dunia ini kalau kamu berada di tempat yang salah di waktu yang salah, kamu otomatis jadi tersangka ya guys. Saat Ling sadar, dia langsung diinterogasi. Miss J berdiri di depannya, tenang dingin, cuma dengan satu pertanyaan, kenapa Nice menjatuhkan diri? Ling tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu. Tapi ada satu detail aneh. Sebelum jatuh, Nice sempat berpose seperti sedang difoto. Aneh, sangat aneh. Tapi kemudian telepon Miss J berbunyi lagi. Dia menjauh sebentar. Ling melihat kesempatan dan mencoba kabur. Tanpa menoleh, Miss J mengambil ember cat dari sampingnya dan melemparkannya tepat ke kepala Ling. Cat putih mengenai rambutnya. Para pengawal langsung menangkapnya lagi, dan saat Miss J melihatnya dengan rambut putih itu, dia terdiam. Terdiam lama, karena sekarang Ling terlihat sangat mirip dengan Nice. Dan disitulah semuanya berubah. Dalam waktu 1 minggu, Ling dilatih, didandani, diajarkan cara berjalan Nice. Cara berbicara, cara tersenyum, bahkan cara diamnya pun ditiru. Sementara itu, berita besar muncul di TV. Yang meninggoy itu bukan Nice, melainkan Ling. Identitasnya dihapus, dunia percaya bahwa dia sudah meninggoy. Karena publik tidak boleh tahu bahwa simbol harapan sudah tidak ada. Dan disinilah aturan dunia ini bekerja. Jika orang percaya Ling adalah Nice, maka dia akan menjadi Nice. Tubuhnya mulai berubah, matanya, suaranya, rambutnya. Semakin banyak yang percaya, semakin nyata transformasinya. Ling mulai menghilang, Nice mulai lahir kembali. Bukan karena takdir, tapi karena kepercayaan. Dan mungkin karena kebohongan terbesar yang pernah dibuat. Kemudian Ling harus tampil di depan publik sebagai Nice. Tanpa boleh salah karena di dunia ini yang memberi kekuatan lewat kepercayaan. Satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Dan percayalah guys, ujian yang menunggunya jauh lebih kejam dari sekadar acting. Menjadi Nice di ruangan tertutup itu mudah. Masalahnya sekarang Ling harus menjadi Nice di depan seluruh dunia. Dan tempat uji cobanya, sebuah acara live, yaitu True Life Receive. Acara santai, romantis, tapi malam itu berubah jadi sidang terbuka. Karena ada satu tamu spesial, yaitu Xiao Yueqing. Dan ini penting, bukan cuma pacarnya Nice, melainkan dia adalah dewi publik, idola nasional, simbol kecantikan, harapan, dan singkatnya levelnya udah bukan manusia biasa ya.
Dan Ling, dia hanya fans beratnya. Bayangkan ketemu langsung sama artis idola lu dan langsung jadi pacarnya guys. Dakdikdukser. Acara True Life Reshape dimulai. Ling duduk di samping Ching. Aneh banget manggilnya Ching. Ling duduk di samping Xiao Yue Ching. Hitungan mundur selesai, live dimulai dan tiba-tiba MC-nya diganti. Bukan membawa acara biasa tapi seorang yang membuat Miss J langsung tegang. Enlighter, hero ranking 249, julukannya Eye of the Truth. Salah guys, Eye of Truth, spesialis membongkar kebohongan secara live ya. Dan katanya sih MC-nya sebelumnya baru saja dibongkar sebagai fraud. Ini bukan acara cinta-cintaan lagi, ini pengadilan ya jadinya. Enlighter langsung buka babak pertama. Tes pemahaman pasangan, dia menatap Ling lalu bertanya, berapa total iklan yang pernah dibintangi Xiao Yue Ching dan berapa total durasinya? Studio hening? Pertanyaan macam apa itu? Xiao Yue Ching sendiri terlihat ragu ya guys. Sedangkan Miss J langsung sadar ini bukan soal cinta, ini jebakan. Karena Ling tidak mungkin bisa menjawab. Publik akan meragukan hubungan mereka dan kalau publik ragu, pasti trustnya turun ya guys ya. Sederhana tapi keji. Ling terdiam beberapa detik lalu menjawab 134 iklan. Semua terkejut, dia lanjut. Total durasi 285 menit 48 detik. Si dia makin hening. Itu angka presisi, bukan tebakan. Dan kenapa dia bisa tahu? Karena dulu dia adalah yang menyusun konsep naskah dan produksi iklan-iklan itu. Dia mengerjakan semua dengan sepenuh hati. Ironisnya, dulu kerja kerasnya tidak dihargai, sekarang justru menyelamatkan hidupnya ya guys. Penonton mulai bersorak, trust naik, Enlighter pun menipitkan mata. Karena ini di luar dugaan. Ling bisa menjawab. Kemudian pertanyaan kedua tentang Xiao Yue Ching. Dan di sini situasinya berbahaya karena Ling bukan nice. Tapi dia tahu satu hal, bagi publik Xiao Yue Ching bukan sekedar rekan kerja, dia adalah dewi. Seorang yang dikagumi dari jauh dan Ling menjawab, Xiao Yue Ching bukan kekasihku. Studio langsung tegang. Kalau dia bilang iya, lie detector akan bereaksi. Kalau dia bilang bukan, tanpa makna publik akan curiga. Tapi Ling lanjut, dia adalah dewiku dan itu bukan acting, itu adalah pengakuan jujur ya guys. Dia memang mengidolakan Xiao Yue Ching sejak lama. Bukan sebagai pacar tapi sebagai simbol cahaya. Seorang yang membuatnya ingin jadi lebih baik. Flashback muncul. Ling yang dulu cuma karyawan biasa menonton iklan, mendengar kata-kata penyemangatnya dan berpikir, suatu hari aku ingin menjadi hero dan melindunginya. Lie detector tidak bereaksi karena itu bukan kebohongan. Penonton tersentuh dan trust kembali naik. Untuk pertama kalinya Nice terlihat lebih manusiawi dan justru itu membuat publik makin percaya. Tapi Enlighter belum selesai. Dia masuk tahap 3 dan kali ini bukan pertanyaan melainkan seseorang. Cheng Yaojin, mantan bosnya Ling, datang dengan armor, dengan amarah, dengan kebangkrutan yang menghantuinya. Enlighter mengungkap di publik bahwa citra Nice dibangun oleh perusahaan Cheng, bahwa setelah kontrak berakhir perusahaan itu hancur, bangkrut, karyawannya dipecat, termasuk Lin Ling yang diberitakan tetot. Dan satu detail kecil yang menyakitkan, artikel meninggoy si Ling hanya punya 1 view dan sekarang kita tahu siapa yang membacanya. Cheng tidak datang untuk debat, dia datang untuk balas dendam. Dia menyalahkan Nice, menyalahkan sistem, menyalahkan dunia yang memuja simbol tapi menghancurkan orang di belakangnya. Lalu sesuatu terjadi. Fear, ketakutan. Energi kebalikan dari trust. Jika trust memberi kekuatan hero, fear juga bisa memberikan kekuatan tapi dengan cara yang lebih gelap. Cheng menyerap fear. Dari rasa takut karyawannya dipecat, dari rasa takut kehilangan pekerjaan, dari rasa takut bangkrut, dan kekuatannya meningkat drastis. Dia menyerang Ling pun mencoba melawan, teknik baru, gerakan baru, penonton bersorak. Miss J melihat statistik naik, comeback sempurna, tapi di balik itu Ling mulai goyah. Karena Cheng tidak menyerang tubuhnya saja, dia menyerang keraguannya. Kau cuma orang biasa, tidak punya kemampuan, tidak punya keunikan. Kalimat yang dulu dia dengar di kantor, kini menghantamnya lagi. Ling mulai ragu dan saat hero ragu, trust melemah. Cheng semakin kuat, fear semakin menyebar. Studio kacau, situasi hampir tak terkendali. Sampai sebuah suara,
Xiao Yuejing. Orang yang punya mimpi itu bersinar. Ling terdiam, itu kalimat yang dulu menguatkannya, kalimat yang membuatnya bertahan. Dan di dunia ini, percaya adalah segalanya. Jika dia percaya pada dirinya sendiri, maka trust akan mengikuti. Ling berdiri bukan sebagai pengganti, bukan sebagai aktor, tapi sebagai seorang yang memilih untuk percaya. Dia menyerang balik, dan untuk pertama kalinya bukan karena pura-pura jadi nice, tapi karena dia benar-benar ingin melindungi sesuatu. Satu pukulan, dan cengkala. Film meredup, trust stabil kembali. Live show berakhir dan publik menyebutnya comeback. Setelah itu, Ling dibawa ke Hero Tower, tempat tinggal para hero. Dan semakin tinggi rankingnya, semakin tinggi pula lantainya. Simbol yang jelas. Di dalam lift, Ling akhirnya bertanya, kenapa Nice menjatuhkan diri? Jawab Miss J, itu pilihannya. Suatu hari kamu juga akan dihadapkan pada pilihan yang sama. Lift terbuka, percakapan selesai. Tapi pertanyaan tetap tertinggal malam itu. Ling masuk ke rumah Nice yang besar dan mewah. Terlalu besar untuk satu orang, tapi dia melihat Xiao Yuejing sudah tidur di ranjang. Karena ya mereka memang tinggal bersama. Ling panik sebentar, lalu memutuskan tidur di tempat lain. Sebelum itu, dia menyelimuti Xiao Yuejing. Dan saat itulah dia melihat sesuatu. Darah di wajahnya. Seorang pria bernama Work terlihat sedang menonton acara televisi yang menampilkan Nice. Popularitas Nice justru semakin meningkat setelah insiden sebelumnya. Hal ini membuat Work marah hingga ia melempar kaleng ke arah layar. Dalam pikirannya ia berniat membalas dendam pada Nice tanpa mengetahui bahwa Nice yang asli sebenarnya sudah meningsoy. Cerita kemudian berpindah ke masa lalu, memperlihatkan sosok Xiao Yuejing. Xiao Yuejing awalnya hanyalah seorang travel blogger yang menikmati kebebasan hidup. Ia berkeliling dunia, membangun popularitas dari orang-orang yang mengikuti perjalanannya. Namun suatu hari, sebuah mobil misterius hampir menabrak seorang guru dan murid. Xiao Yuejing mencoba menghentikan mobil itu, tetapi situasi malah jadi makin berbahaya. Dan di saat itulah, Nice datang dan menyelamatkannya. Sejak kejadian itu, hubungan mereka berdua, di mata publik mereka menjadi pasangan sempurna. Fans mengidolakan mereka, bahkan menganggap hubungan mereka sebagai kisah cinta ideal. Dari sinilah citra pasangan hero mulai terbentuk. Namun kenyataan tidak seindah itu. Cerita kembali ke masa sekarang, Ning terbangun dari mimpi buruk. Ia melihat Xiao Yuejing tergeletak penuh darah. Tapi saat sadar, Xiao Yuejing ternyata masih hidup dan sedang berolahraga seperti biasa. Ning mencoba menyapanya, namun respon Xiao Yuejing dingin. Dia langsung menyuruh Ning untuk pergi. Saat sarapan, suasana juga semakin terasa aneh. Xiao Yuejing tidak lagi bersikap seperti sebelumnya, tatapannya berbeda, sikapnya juga berubah. Dan disinilah kebenaran mulai terbuka. Xiao Yuejing mengatakan bahwa ia sudah tahu satu hal penting, bahwa sosok yang di depannya, yaitu Ning, bukanlah Nice yang asli. Ia langsung menanyakan di mana Nice yang sebenarnya. Ning akhirnya mengungkapkan fakta yang tidak bisa disembunyikan lagi. Nice sudah meningsoy. Mendengar itu, Moon tidak terkejut seperti yang dibayangkan. Ia justru langsung menghubungi Miss J untuk meminta penjelasan. Miss J menjelaskan semuanya dengan sangat dingin. Nice adalah produk paling berharga bagi perusahaan. Karena itu sosok Nice tidak boleh hilang. Apapun yang terjadi, maka mereka menggantikannya dengan Ning. Bahkan hubungan antara Nice dan Moon selama ini hanyalah bagian dari kontrak. Semuanya sudah dirancang, termasuk rencana mereka untuk menikah demi memenuhi ekspektasi para fans. Ning memilih untuk menjalankan perannya sesuai kontrak. Tapi Xiao Yuejing menolak. Ia tidak ingin terus berpura-pura. Ia juga tidak ingin menjadi pacar atau hero hanya demi orang lain. Moon mencoba memutus kontrak, namun situasi justru semakin memburuk. Miss J malah mengunci mereka di dalam gedung, memastikan mereka tidak bisa keluar sampai setuju untuk menikah. Xiao Yuejing mencoba kabur. Ia berlari menuju lift, tapi pintu lift tertutup tepat di depannya. Rasa frustasi memuncak. Moon melampiaskannya dengan menghancurkan barang-barang milik Nice. Sementara itu, Ning mencoba menenangkan keadaan. Namun usaha itu tidak berjalan mulus. Xiao Yuejing justru melempar tomat ke arah patung Nice. Tanpa diduga, Ning ikut melakukannya. Situasi berubah menjadi kacau. Keduanya terlibat dalam perperangan makanan. Malam harinya suasana menjadi lebih tenang. Ning mulai bertanya sesuatu yang penting.
Kenapa Xiao Yijing tidak kabur menggunakan kekuatannya? Di sini ada terungkap fakta lain. Kekuatan Xiao Yijing berasal dari kepercayaan fans. Karena fans menginginkan ia selalu bersama Nice, kekuatannya kini terbatas. Ia hanya bisa berpindah ke tempat di mana Nice berada. Bukan hanya itu, Xiao Yijing mengaku bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai Nice. Hubungan mereka hanyalah karena kontrak sejak awal. Kemudian, Xiao Yijing berbalik bertanya pada Ling, siapa nama aslinya? Ling pun menjawab, Lin Ling. Xiao Yijing mengatakan bahwa nama itu jauh lebih ia sukai dibandingkan Nice. Dan waktu pun berlalu, hari demi hari terasa semakin membosankan. Mereka dikurung tanpa hiburan. Tidak ada TV, tidak ada ponsel, tidak ada dunia luar. Xiao Yijing mulai kehilangan kesabaran. Ia bahkan beberapa kali mencoba bunuh sebagai bentuk perlawanan. Namun setiap kali, Ning Ning selalu menghentikannya. Hingga suatu saat, Ning Ning melihat tali yang digunakan Xiao Yijing. Alih-alih panik, ia justru mengubahnya menjadi ayunan. Sikap sederhana itu perlahan mengubah suasana. よく言われたよ。黒を白に変えろとか CM は僕が作った。 Untuk pertama kalinya Xiao Yijing terlihat sedikit tenang. Lin Ling kemudian menjelaskan sesuatu tentang dirinya. Dulu ia bekerja di bidang periklanan. Tugasnya adalah mengubah sesuatu yang buruk menjadi terlihat baik. Membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kata-kata itu membuka cara berpikir baru. Dan dari sinilah sebuah rencana mulai terbentuk. Setelah percakapan itu, waktu kembali berjalan. Xiao Yijing masih duduk di ayunan buatan Ling Ling. Di momen itulah Ling Ling tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tidak terduga. Apakah Xiao Yijing mau menjalankan rencana pernikahan itu? Xiao Yijing kaget. Ia langsung marah, memutus tali ayunannya lalu pergi begitu saja. Namun justru dari situ Ling Ling mendapatkan ide. Ia menyadari satu hal penting. Nice selama ini adalah simbol kesempurnaan, dan kesempurnaan justru membosankan. Ling Ling kemudian menemui Miss J yang menjelaskan rencananya. Jika pernikahan itu berjalan sempurna, semua orang akan puas. Tapi tidak akan ada cerita, namun jika pernikahan itu berubah menjadi tragedi, maka cerita itu akan jauh lebih kuat. Ia ingin mengganti akhir bahagia dengan sesuatu yang lebih emosional, sebuah tragedi cinta. Miss J menyukai ide itu. Rencananya sederhana tapi beresiko. Mereka tetap mengadakan pernikahan, namun di tengah pernikahan itu akan ada serangan, dan disitulah Xiao Yijing akan meningsoi. Dengan begitu, citra Nice justru akan semakin besar karena tragedi tersebut. Waktu pun maju ke hari pernikahan. Acara digelar dengan megah. Semua orang hadir, semua mata tertuju pada pasangan yang sempurna itu. Namun di balik semua itu, semuanya sudah dirancang. Mereka sedang menunggu satu orang, yaitu Work. Dan benar saja Work muncul. Ia langsung menyerang. Pertarungan pun terjadi di tengah acara. Namun ada satu hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Work menyadari sesuatu. Ia tahu Lin Ling bukanlah Nice yang asli. Ia meminta jawaban di mana Nice yang sebenarnya. Lin Ling akhirnya mengatakan kebenarannya bahwa Nice sudah meningsoi. Mendengar itu, Work langsung hancur. Karena sebenarnya Work benar-benar sangat menyayangi Nice yang asli. Semua emosi yang selama ini ditahan meledak. Ia kehilangan kendali. Serangan menjadi brutal dan tidak terarah. Situasi benar-benar berubah dari skenario menjadi nyata. Miss J bahkan mulai panik karena semuanya keluar dari rencana. Namun Ling Ling memilih untuk tetap maju. Ia tidak mundur. Ia memutuskan menghadapi Work sendiri. Tapi dengan bantuan Moon, pertarungan berlangsung sengit. Di tengah pertempuran, Work teringat masa lalu. Ia dan Nice dulunya adalah teman. Mereka bahkan menjadi hero bersama. Namun peran mereka sudah ditentukan sejak awal, yaitu Nice sebagai pahlawan dan Work sebagai villain. Semua hanyalah bagian dari skenario. Nice wa Xiao Yijing to True Love Recipe ni hero toshite no yume wa. Pada akhirnya Work jatuh. Tubuhnya terhempas ke bawah. Nasibnya tidak jelas, namun yang jelas pertarungan berakhir. Dan saat itulah bagian terakhir dari rencana dijalankan. Xiao Yijing terkena serangan. Saus mayones menyebar di tubuhnya. Ia jatuh di mata publik.
旅できるようになることを祈ります。 Xiao Yejing meningsoy. Saus yang keluar tersebut juga semua disiapkan sebelumnya. Dan dunia pun percaya. Para fans berduka, citra Nice justru semakin kuat karena tragedi itu. Setelah semua selesai, pemakaman untuk Xiao Yejing pun diadakan. Tapi ini bukan Xiao Yejing asli. Pokoknya ya kita panggil aja nama hero-nya kan Moon ya. Jadi pokoknya pemakaman buat si Moon ini. Sedangkan Xiao Yejing yang asli bisa pergi jadinya. Semua orang menganggap Moon benar-benar meninggal. Namun kenyataannya Xiao Yejing masih hidup. Dan untuk pertama kalinya ia bebas. Tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi peran, tidak ada lagi pasangan sempurna. Ia akhirnya bisa menentukan hidupnya sendiri. Belum pergi, Xiao Yejing berbicara kepada Ling Ling. Dia mengatakan bahwa ia masih belum tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Lalu ia bertanya balik, apakah Ling Ling sudah menemukan jawabannya? Tidak ada jawaban pasti, hanya keheningan. Xiao Yejing kemudian membuka portal menuju pantai dan pergi meninggalkan semuanya, termasuk senjata teleportasinya. Sementara itu, cerita belum benar-benar selesai. Karena di tempat lain, ada satu sosok yaitu Enlighter yang mulai menyelidiki bahwa ada yang tidak beres dengan Nice. Ia menyadari ada sesuatu, mulai dari detak jantungnya yang berbeda, perilaku tidak konsisten, dan akhirnya ia menyadari kebenaran bahwa Nice yang palsu ini adalah Ling Ling. Namun sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, sesuatu terjadi. Sebuah suara misterius muncul dari organisasi bernama Spotlight. Mereka menawarkan kekuatan yang berasal dari fear. Tik tok, suara detikan bom. Sosok misterius menyiapkan bom, banyak bom. Berpindah di Hero Tower, Ling Ling yang kini hidup sebagai Nice terlihat duduk diam, menatap ayunan yang pernah ia buat untuk Xiao Yejing. Pikirannya masih tertinggal pada sosok Xiao Yejing yang kini entah di mana. Namun omongan itu putus ketika Miss J datang. Tanpa basa-basi, Miss J langsung memberi misi baru, yaitu Wolf Girl, yang merupakan sosok misterius di awal yang menyiapkan banyak sekali bom, yang juga merupakan musuh dari hero peringkat 10, yang itu Fireman. Miss J menjelaskan kalau Ling Ling ingin naik ke top 10, maka mengalahkan Wolf Girl adalah langkah pertamanya. Karena di dunia ini hanya sedikit hero yang bisa mendekati posisi teratas. Dan semua ditentukan oleh satu hal, yaitu trust, kepercayaan dari masyarakat. それで僕がなさい。諦めたことが全部無意味になる。スタンドを飛び越えてトップ10に入るの。マッドウルフはそのための。 Lalu cerita beralih ke masa lalu. 7 tahun yang lalu, seorang pria biasa yang kemudian dikenal sebagai Fireman mempertaruhkan nyawanya. Ia berdiri menahan reruntuhan bangunan yang hampir menimpa seorang gadis kecil. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia tidak bergerak sedikit pun, menjadi satu-satunya penopang di tengah kehancuran. Sejak saat itu, nilai trust miliknya melonjak drastis. Ia diangkat menjadi simbol hero yang tak tergoyahkan. Bahkan setelah itu, ia berhasil mengalahkan musuh kuat bernama Magic Shadow, yang membuat posisinya melesat masuk ke top 10. Dunia mulai melihatnya bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai simbol yang tidak boleh runtuh, simbol yang harus selalu berdiri tegak apapun yang terjadi. Dan sejak saat itu, kehidupannya berubah. Ia tidak bisa lagi hidup seperti manusia biasa. Bahkan secara harfiah, tidak bisa jatuh, tidak bisa lelah, tidak bisa duduk bahkan. Karena seluruh dunia mempercayainya sebagai hero yang tidak akan pernah roboh.それって重要？いつの世も時と場所と宣言だ。世界を守るべく。私がやる。トレードマークになった。 Kembali ke masa sekarang, Ling Ling menyadari dirinya masih berada di peringkat 15, masih jauh dari tujuan utamanya. Namun Miss J menjelaskan satu hal. Di dunia penuh hero ini, hanya satu orang yang bisa mencapai puncak, menjadi X. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan pintu masuk markas Wolf Girl yang tersembunyi di bawah tanah. Sementara hero lain juga mulai bergerak, situasi justru semakin kacau. Banyak dari mereka terjebak di dalam. Dan tanpa ragu, Ling Ling memutuskan untuk turun sendiri, masuk ke dalam sarang musuh.
Di bawah tanah yang gelap dan sunyi, ia mulai menyusuri lorong demi lorong, mencari keberadaan Wolf Girl. Saat akhirnya ia menemukan markas tersebut, sesuatu terasa janggal. Tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah buku yang tampak aneh. Saat ia membukanya, ekspresi Ling Ling mulai berubah. Ia tersadar sesuatu. Ini bukan sekedar markas, ini jebakan. Dan di saat yang sama, semua hero di permukaan tiba-tiba menerima informasi yang sama. Sebuah lokasi yang ternyata sudah dipersiapkan oleh Wolf Girl sejak awal. Target sebenarnya bukan mereka, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saat Ling mencoba memperingatkan semuanya, 到着。ジュエンさん、僕の現在地を知って。 sudah terlambat. Bom yang ditanam di bawah tanah akhirnya meledak. Ledakan besar itu langsung menguncang seluruh area. Jalanan hancur, bangunan retak, dan patung besar milik Fireman mulai runtuh. Di tengah kepanikan itu, seorang anak kecil terjatuh tepat di bawah patung yang hampir menimpanya. Dan di detik terakhir, Fireman muncul. Dengan tubuh yang tetap berdiri tegak, ia menahan patung raksasa itu seorang diri. Namun di saat semua orang mengira semuanya akan selesai, Wolfgar akhirnya muncul ke permukaan. Ia langsung menculik anak itu dan menjadikannya sandera. Dengan suara dingin ia memberi peringatan. Jika patung itu tidak dijatuhkan, maka anak itu akan meningsoi. Situasi langsung berubah menjadi dilema. Di satu sisi, Fireman harus menyelamatkan korban. Di sisi lain, ia tidak bisa menjatuhkan patung itu. Karena bagi dunia, patung itu adalah simbol bahwa hero tidak pernah jatuh. Dan jika simbol itu runtuh, maka kepercayaan masyarakat akan ikut runtuh. Sementara itu, hero lain sibuk menyelamatkan korban dari reruntuhan tanah. Dan di saat genting itu, Ling akhirnya muncul dari bawah. Ia langsung menyadari sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ini bukan tentang membunuh, bukan tentang menghancurkan. Wolf Girl tidak niat melakukan itu. Dengan tenang, Ling mengungkapkan kebenaran bahwa tujuan Wolf Girl hanya satu, membuat Fireman jatuh. なぜなら奴こそが組むのは君でなく君が Membebaskan dari beban yang selama ini mengikat hidupnya. Dan saat semua orang masih bingung, Ling mengungkapkan identitas asli Wolf Girl. Adalah gadis yang diselamatkan Fireman 7 tahun lalu. Gadis yang dulu sangat mengaguminya, gadis yang bahkan pernah memberinya sial merah itu. Namun semuanya berubah. Saat ia mencoba menceritakan sisi manusia Fireman, tidak ada yang percaya. Semua orang menganggapnya berbohong, menganggap Fireman harus selalu sempurna, selalu kuat, selalu tidak boleh jatuh. Tekanan itu perlahan menghancurkan hidup Fireman. Hanya dia satu-satunya yang melihat penderitaan itu. Kembali ke masa sekarang, Wolf Girl akhirnya membuka topengnya. Dan di saat itu juga, Fireman terdiam. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Simbol yang tidak pernah roboh itu mulai goyah. Dan di detik itu, kekuatan yang selama ini menopangnya mulai runtuh. Karena kepercayaan dunia terhadapnya mulai retak. Kakinya tidak lagi mampu menahan, tubuhnya mulai melemah, dan patung itu hampir jatuh. Namun, Ling Ling langsung maju, menggantikan posisi Fireman, menahan beban yang sama di hadapan semua orang. Ia berdiri menopang simbol itu dengan seluruh kekuatannya. Dan saat itu, sedunia melihatnya melalui siaran langsung yang disebarkan oleh Miss J. Nama Nash kembali menggema. Sorakan mulai terdengar, kepercayaan mulai berpindah. Dan perlahan-lahan trust milik Ling meningkat drastis. Sampai akhirnya ia berhasil menahan patung itu sepenuhnya. Dan di saat itulah posisinya naik, masuk ke dalam top 10 menggantikan Fireman. Setelah semuanya berakhir, Fireman memilih untuk berhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa beristirahat. Menjadi manusia biasa tanpa harus terus berdiri, tanpa harus menjadi simbol. Malam harinya, Ling mengunjunginya. Ia mencoba mengungkapkan kebenaran, bahwa dirinya bukanlah Nash yang asli. Namun Fireman hanya tersenyum, dan berkata, tidak peduli siapa dirinya sebenarnya. Yang penting adalah menjadi dirinya sendiri.
Kata-kata itu membuat Ling terdiam. Namun di saat yang sama, di layar besar muncul Enlighter yang sekarang dikenal sebagai God Eye. Ternyata ia menyekap Moon. Ia mengungkapkan kepada seluruh dunia bahwa Moon sebenarnya masih hidup. Dan ia sedang menyekapnya. Namun bukan itu yang paling berbahaya, karena tujuan God Eye sebenarnya adalah membongkar identitas Ling. God Eye, si paling julid. Serius, nih dia kayak gak punya kerjaan lain ya. Kerjanya cuma ngurusin hidup orang, muncul ke publik, langsung bikin satu kota ribut. Gara-gara dia nyulik Moon atau Xiao Yuejing. Bukan cuma itu, dia bahkan sekarang juga mau ngebongkar rahasia dari Nice. Parah sih, udah paling julid, paling ribet, kagak jelas dah pokoknya ini orang. 元トゥルーアイことゴッドアイがシャオ人は主観によって都合よく騙される亀のように首を引っ込め隠れるかヒーロー Yuejingの愛を信じるファンこそが最大の味方. Berpindah kita ke Hero Tower. Di sini Ling mengetahui hal ini dan langsung panik ya guys. Ia ingin keluar dan ingin menyelamatkan Xiao Yuejing. Namun langkahnya justru dihentikan, bukan oleh musuh, tapi oleh orang-orang yang selama ini mempercayainya, yaitu para fans. Mereka berteriak, memohon agar Nice tidak pergi, tidak bertindak dan tidak mengambil resiko. Karena bagi mereka, Nice bukan sekedar hero, dia adalah simbol. Simbol yang tidak boleh salah dan tidak boleh gagal. Dan tekanan itu kembali mengikat Nice atau Ling ya guys. Miss J pun muncul, menjelaskan situasi yang sebenarnya, bahwa saat ini seluruh dunia sedang memperhatikan. Dan jika Ling bertindak sembarangan, maka semua yang sudah ia bangun bisa runtuh seketika. Sebagai gantinya, pihak agensi memutuskan mengirim hero lain, seorang spesialis pembersih bernama Blankster, hero yang mampu menghapus ingatan, dengan harapan kasus ini bisa diselesaikan tanpa merusak citra. 申し訳ありません。おゆえちんの愛を信じるファンこそが最大の味方。彼女は死んだ。ファンの信頼。これはヒーローとして、ナイスとして。Di sisi lain, God Eye mulai menyiarkan semuanya. Ia memperlihatkan Xiao Yuejing sebagai Sandra, dan perlahan ia mulai memainkan permainan psikologis. Menyerang bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebenaran. Saat Blackster akhirnya tiba di lokasi, pertarungan langsung terjadi. Awalnya terlihat mudah, Blackster menghancurkan drone milik God Eye tanpa kesulitan. Namun semuanya berubah dalam sekejap. God Eye hanya tersenyum, lalu mengaktifkan kacamatanya dalam hitungan detik. Semua rahasia Blackster terbongkar. Masa lalunya, kecurangannya, semua disiarkan ke publik. Dan saat kepercayaan masyarakat runtuh, kekuatan Blackster ikut menghilang. Ia kalah tanpa bisa melawan. Sedangkan di Hero Tower, situasi semakin kacau. Tim Miss J mencoba meretas siaran God Eye, namun terjadi kesalahan. Alih-alih memutuskan siaran, mereka justru menampilkan video lama, sebuah iklan yang pernah dibuat oleh Ling saat ia masih bukan siapa-siapa. Dalam video itu, ia mengatakan satu hal sederhana, bahwa siapapun bisa menjadi hero. Dan saat Ling melihat itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai Nice, tapi sebagai dirinya sendiri, Ling. ヒーローとは完璧な存在信頼 To be hero ちょっとナイス。 Tanpa menunggu lagi, ia mulai berjalan keluar, meninggalkan semua orang yang mencoba menahannya. Setiap langkah terasa berat, karena kepercayaan yang selama ini memberinya kekuatan, kini justru menahannya. Dan perlahan, penampilannya mulai berubah. Rambutnya kembali ke warna asli, matanya kembali seperti dulu. Kekuatan Nice mulai hilang. Namun Ling tetap berjalan. Ia bahkan mengatakan satu hal terakhir pada Miss J. Ia bukan Nice. Dan pintu lift pun tertutup, meninggalkan semua identitas itu di belakang. Sedangkan di luar, ia berlari, melewati kerumunan. Orang-orang yang masih menganggapnya sebagai hero, kini mulai ragu, bingung, dan tidak mengenalinya lagi.
Karena untuk pertama kalinya ia tidak berlari sebagai simbol, ia berlari sebagai manusia menuju satu tujuan, menyelamatkan Xiao Yueqing. Dan di saat yang sama di lokasi pertarungan, 何を求めてるかまだわからない。代わりになりたかったんじゃない。ナイスみたいな格好してるね。モノマネ芸人なのかな。大切な人一人守れないのなら普通の人間に戻る方がマシだ。一気にパワーが落ち込んだ。 God Eye berdiri di atas segalanya, seolah sudah mengendalikan seluruh permainan, menunggu kedatangan Lin Ling atau Nice. Dan di saat Lin Ling akhirnya tiba di lokasi, semua mata langsung tertuju pada God Eye. Sedangkan God Eye tersenyum karena inilah yang ia tunggu sejak awal. Tanpa ragu ia langsung membuka semua kebenaran di depan publik, bahwa Nice yang selama ini mereka percaya sudah meningsoy. Dan orang yang berdiri di sana hanyalah pengganti, seorang bernama Lin Ling. Dan dalam sekejap seluruh dunia terdiam. Kepercayaan yang selama ini menopang Ling hancur. Sorakan berubah menjadi kebingungan, kagum berubah menjadi keraguan. Dan seperti yang sudah diduga, kekuatan Ling langsung lemah. Namun ia tidak mundur. Meski dihajar tanpa ampun oleh God Eye, ia tetap berdiri. Bahkan saat tubuhnya hampir tidak sanggup lagi bergerak, ia tetap melawan. Karena untuk pertama kalinya ia tidak bertarung sebagai simbol. Ia bertarung sebagai dirinya sendiri. にさらしてやる。お前の姿。出せ、あのガキを連れ戻すんだよ。に自己紹介してもらおうか。見えすいた芝居をなら同じく罪がある。お前はこの手でぶち。 Di tengah siaran yang masih berjalan, Ling akhirnya mengatakan semuanya. Tentang siapa dirinya sebenarnya, tentang bagaimana Nice yang asli telah meningsoy, dan tentang satu hal yang paling penting, alasan kenapa ia tetap berdiri di sana. Bukan karena ingin jadi hero, bukan karena ingin ranking, tapi karena ada satu orang yang ingin ia lindungi, yaitu Xiao Yueqing. Pengakuan itu mengubah segalanya. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai kebohongan, tapi sebagai manusia. Dan perlahan kepercayaan baru mulai muncul. Bukan untuk Nice, tapi untuk Lin Ling. Kekuatan itu kembali, bukan dari citra, tapi dari kejujuran. Dengan sisa tenaga yang ada, Ling bangkit. この人どうかしてる。連合会はほっとくの？存在はどんな超人であっても捏造で。これを見ている君たちだ。しかしきらびやかな演出がなければ。 Dan dalam satu serangan, ia menghancurkan kacamata milik God Eye. そんな無様な姿でまだ減らずく。トップ10に入った時だ。 Seketika drone berhenti. Kontrol God Eye runtuh. Pertarungan pun berbalik arah. Meski sempat terjatuh lagi, Ling tidak berhenti karena sekarang ia tidak sendiri. Suara dari kerumunan mulai terdengar, menyebut namanya. Bukan Nice, tapi Lin Ling. Kepercayaan itu memberikan kekuatan baru. Dengan satu pukulan terakhir, ia berhasil mengalahkan God Eye. 狂ってるこいつ正気じゃない。術とは結局。 Villain yang selama ini mengendalikan semuanya akhirnya tumbang. Namun, saat Ling Ling berlari menuju Xiao Yueqing, harapan itu kembali hancur. Yang ia selamatkan hanyalah umpan. Xiao Yueqing ada di sana bukan yang asli. Sebuah jebakan terakhir dari God Eye. 細かいことは気にしないはずです。衝撃よくも騙したなこと攻めといて偽物だって恥知らず。 Meski begitu, God Eye akhirnya ditangkap dan dunia kembali tenang. Namun sesuatu telah berubah. Ling tidak lagi menjadi Nice. Ia kini dikenal sebagai sesuatu yang berbeda. Sebuah simbol baru. The Commoner. Seorang hero yang lahir bukan dari kebohongan, tapi dari kejujuran. 公式のナイスはやっぱり彼ね。シャン代表。ヒーローランキング10位をキープしています。 Beberapa waktu kemudian, Xiao Yueqing yang berada di satu pulau ternyata tidak merasakan kebahagiaan ya guys, karena dia terjebak. Emang nih orang benar-benar. Dia pakai pistol teleportasinya tapi dibuang ya, ditinggalin ya, jadi dia nggak bisa pindah dan terjebak di pulau ini. Dia berusaha untuk pergi melempar botol berisikan surat pertolongan, tapi kayaknya semua sia-sia ya guys, karena pulau-pulau ini benar-benar terpencil. Dia sudah pasrah bahwa seumur hidupnya dia akan di sini. だから誰も私を知らず
ワープガンを置いてきちゃったこと。一人寂しく人生を終えるのね。 Tapi di tengah keputusannya muncullah Lin Li yang akhirnya menemukan Xiao Yejing yang asli ya. Dia pakai pistol teleportnya dan memberikannya kepada Xiao Yejing. Xiao Yejing yang sendirian di sebuah pulau terpencil itu merasa sangat senang melihat Lin, karena di tempat itu tidak ada seorang pun. Saat mereka bertemu tidak ada tangisan, tidak ada drama, hanya senyum kecil dan percakapan sederhana. Seolah semua penderitaan itu akhirnya berakhir. Namun di detik berikutnya semua hancur. Sebuah peluru menembus kepala Xiao tepat di depan mata Ling. Tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk menyelamatkan, tubuh Xiao Yejing jatuh, dan dari kejauhan sesosok hero berdiri.